Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfatiah, NPM 0371191126. Saya dari kelas 4F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun perangkat pembelajaran RPP dan silabus. Cara menyusun RPP yang pertama itu ada identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi, yaitu kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, sikap, dan pengetahuan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar, yaitu membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan ditulis dalam bentuk butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran, digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesepuluh, ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11, sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, serta materi ajar dan kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Adapun langkah-langkah penyusunan RPP, yaitu yang pertama, mencantumkan identitas, terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Penempatan pada materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, inquiry, discovery, e-learning, dan lain-lain. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan peserta didik. Kegiatan inti berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata masing-masing. Kegiatan penutup yaitu kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran dalam bentuk kesimpulan, rangkuman, penilaian hasil belajar, atau tindak lanjut pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan.
Yang ketujuh, menentukan media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu media yang digunakan saat melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian instrumen dan instrumen yang telah digunakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun silabus. Yang pertama yaitu petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, pilihlah materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dengan mengacu atau menggunakan sumber belajar. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dengan metode yang sudah banyak digunakan. Buatlah kegiatan pembelajaran semenarik mungkin agar menarik siswa untuk siap belajar. Yang keempat, tentukan indikator pencapaiannya agar lebih mudah untuk merancang penilaiannya. Yang kelima, susunlah penilaian dengan menyertakan teknik dalam bentuk instrumen dan berikan contoh soal. Yang keenam, alokasi waktu pembelajaran sesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Yang ketujuh, masukkan sumber belajar. Sumber belajar berupa CD, buku, atau website. Dan yang terakhir, tentukan nilai karakter apa yang harus ditanamkan pada materi yang akan diberikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.